Hai, kali ini saya akan membacakan satu buku yang saya rekomendasikan juga untuk Anda baca, yaitu salah satu buku tentang doa dari Charles Spurgeon, judulnya The Power in Prayer, Kuasa dalam Doa. Sampulnya seperti ini. Nah, saya akan baca sinopsis di belakangnya. Rahasia doa yang efektif. Tuhan suka menjawab doa, dan Alkitab mengajarkan bahwa bukan hal yang sulit untuk melihat doa dijawab dalam hidup kita sendiri. Tulisan klasik Spurgeon menghalau ketakutan dan berbagai pertanyaan yang muncul saat kita belajar berdoa. Pengajarannya yang alkitabiah dan teruji waktu akan menjawab Anda untuk mengalami iman yang sejati dan kuasa doa yang dijawab. Di sini Anda akhirnya bisa menyelami topik-topik seperti janji Tuhan untuk mendengar doa-doa kita, menyampaikan kata-kata pembelaan kepada Tuhan, kerendahan hati dalam doa yang memohon, posisi kita di hadapan tahta kasih karunia Allah, nilai doa yang singkat, spontan, dan fokus. Setiap orang percaya bisa dan seharusnya memiliki kehidupan yang ditandai oleh doa yang dijawab. Charles Spurgeon akan memimpin Anda ke tempat di mana kehidupan itu dimulai, tempat persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Nah, isinya atau daftar isi ada 6 bab, dan saya akan bacakan salah satu babnya, yaitu bab terakhir, judulnya doa seruan. Bab 6, doa seruan. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia 2 ayat 4. Seperti yang kita lihat dalam pembacaan firman, Nehemia telah menyelidiki keadaan kota Yerusalem, dan kabar yang dia dengar membuatnya sangat sedih. Bagaimana mukaku tidak akan muram, katanya, kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nehemia 2 ayat 3. Dia tidak tahan karena kotanya telah menjadi reruntuhan belaka. Kota yang dulunya kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Mazmur 48 ayat 2. Memikirkan masalah ini dalam hati, dia tidak mulai berbicara kepada orang lain tentang apa yang akan mereka lakukan. Dia juga tidak menyusun skema yang bagus tentang apa yang mungkin dilakukan jika ribuan orang bergabung dalam usaha itu. Terpikir olehnya bahwa dia akan melakukan sesuatu sendirian. Inilah cara orang yang praktis memulai suatu hal. Orang yang tidak praktis akan merencanakan, mengatur, dan berspekulasi tentang apa yang bisa dilakukan. Tetapi orang yang mengasihi Sion dengan sungguh-sungguh dan tekun mengajukan pertanyaan ini kepada dirinya sendiri. Apa yang bisa kau lakukan? Nehemia, apa yang bisa kau lakukan sendiri? Ayo, itu harus dilakukan, dan kau adalah orang yang melakukannya. Setidaknya melakukan bagianmu, apa yang bisa kau lakukan. Sampai sejauh ini, dia memutuskan menyisihkan waktu untuk berdoa. Dia tidak pernah melupakannya selama hampir 4 bulan. Siang malam Yerusalem tampak tertulis di hatinya. Seolah-olah nama itu terlukis di bola matanya. Dia hanya bisa melihat Yerusalem. Ketika dia tidur, dia bermimpi tentang Yerusalem. Ketika dia bangun, pikiran pertama adalah Yerusalem yang malang. Dan sebelum dia tidur lagi, doa malamnya adalah suatu tembok Yerusalem yang hancur. Orang ini adalah orang yang hebat, dan ketika satu keinginan besar telah menyerap seluruh keberaniannya, sesuatu pasti akan datang darinya. Tergantung padanya, keinginan hatinya akan berkembang menjadi demonstrasi terbuka, terutama jika dia membicarakan hal itu di hadapan Tuhan dalam doa. Sesuatu memang datang dari hal ini. Tak lama kemudian Nehemia mendapat kesempatan. Hamba Tuhan, jika Anda ingin melayani Tuhan dan tidak bisa menemukan kesempatan yang baik, tunggu sebentar dalam doa.
dan kesempatan Anda akan merebak di jalan Anda seperti cahaya matahari. Tidak pernah ada hati yang benar dan berani yang gagal menemukan lingkungan yang cocok di satu dan lain tempat dalam pelayanannya. Setiap pekerja yang rajin dibutuhkan di beberapa bagian kebun anggurnya. Anda mungkin harus berlama-lama, Anda mungkin tampak seolah-olah berdiri menganggur karena Tuhan tidak melibatkan Anda. Tetapi tunggu di sana dalam doa dan hati yang berkobar-kobar dengan satu tujuan yang hangat, dan kesempatan Anda akan datang. Waktunya akan membutuhkan orangnya, dan jika Anda siap, Anda tidak akan kehilangan waktu Anda. Tuhan mengirim kesempatan kepada Nehemia. Kesempatan itu datang memang benar, dengan cara yang tidak bisa dia duga. Kesempatan itu datang melalui kesedihan hatinya sendiri. Pikirannya begitu dipenuhi olehnya sampai dia mulai terlihat sangat tidak bahagia. Saya tidak tahu apakah orang lain yang berkomentar, tetapi raja yang dia layani ketika dia pergi ke istana dengan cawan kerajaan melihat kesedihan di wajah juru minuman tersebut. Dia berkata kepadanya, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Nehemia 2 ayat 2. Nehemia tidak sadar bahwa doanya menjadi kesempatan baginya. Doa itu terpancar di wajahnya. Puasanya terlihat di wajahnya, dan meskipun dia tidak mengetahuinya, dia dengan cara itu mempersiapkan kesempatan untuk dirinya sendiri ketika masuk ke hadapan raja. Tetapi Anda lihat ketika kesempatan itu datang, ada masalah dengannya. Karena dia berkata, "Aku menjadi sangat takut." Nehemia 2 ayat 2. Kemudian raja bertanya kepadanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Dengan pertanyaan seperti itu, sepertinya dia menyiratkan jaminan bahwa dia bermaksud membantunya. Dan di sini kita agak terkejut menemukan bahwa alih-alih segera menjawab raja, atau jawabannya tidak diberikan segera, sebuah insiden terjadi, sebuah fakta terkait. Meskipun dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini menyerahkan dirinya untuk berdoa dan berpuasa, komentar kecil ini dibuat. "Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit." Pembukaan saya mengarah ke komentar ini. Saya ingin menguraikan doa ini. 3 pemikiran muncul di sini yang masing-masing ingin saya uraikan. Fakta bahwa Nehemia memang berdoa saat itu, cara doanya dan jenis doa yang dia pakai. Fakta bahwa Nehemia berdoa. Fakta bahwa Nehemia berdoa menantang perhatian. Dia telah ditanyai oleh penguasanya. Hal yang tepat menurut Anda adalah menjawabnya. Tidak begitu. Sebelum menjawab, dia berdoa kepada Allah semesta langit. Saya kira raja tidak memperhatikan jeda itu. Mungkin intervalnya tidak cukup lama untuk diperhatikan, tetapi cukup lama bagi Tuhan untuk memperhatikannya. Cukup lama bagi Nehemia untuk mencari dan memperoleh tuntunan dari Tuhan tentang bagaimana menyusun jawaban kepada raja. Apakah Anda tidak terkejut menemukan seorang hamba Tuhan memiliki waktu untuk berdoa kepada Tuhan antara pertanyaan dan jawaban? Namun Nehemia menemukan waktu itu. Kita lebih heran lagi dengan doanya karena dia jelas-jelas bingung dalam pikirannya, karena menurut ayat kedua dia menjadi sangat takut. Ketika Anda berdebar-debar dan nyaris pingsan, Anda mungkin lupa untuk berdoa. Tidakkah Anda sebagian dari Anda menganggapnya sebagai alasan yang sah untuk mengabaikan saat teduh sehari-hari Anda? Namun Nehemia merasa bahwa jika dia khawatir, itu adalah alasan untuk berdoa, bukan karena lupa berdoa. Dia begitu terbiasa bersekutu dengan Tuhan sehingga ketika dia menemukan dirinya dalam dilema, dia datang kepada Tuhan seperti merpati yang akan terbang untuk bersembunyi di celah-celah batu. Doanya lebih luar biasa pada kesempatan ini karena dia pasti merasa sangat bersemangat tentang tujuannya. Raja menanyakan apa yang diinginkannya dan seluruh hatinya bertekad untuk membangun Yerusalem. Apakah Anda tidak terkejut bahwa dia tidak langsung berkata, "Oh Raja, hiduplah selamanya. Aku ingin membangun tembok Yerusalem. Berilah aku semua bantuan yang kau bisa."
Tetapi tidak, karena sangat ingin menyambar tujuan yang diinginkan, dia menahan dirinya sampai dikatakan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saya akui, saya mengagumi dia, saya juga ingin meniru dia. Saya ingin agar hati setiap orang Kristen memiliki peringatan kudus yang tidak membuat dia terlalu tergesa-gesa. Doa dan ketetapan tidak menghalangi perjalanan manusia. Tentu saja, ketika keinginan hati kita sudah dekat di depan kita, kita ingin sekali merebutnya. Tetapi kita akan lebih yakin mendapatkan burung yang kita intai di semak-semak ke tangan kita jika kita diam-diam berhenti, mengangkat hati kita dan berdoa kepada Tuhan di surga. Lebih mengherankan lagi bahwa dia dengan sengaja berdoa saat itu karena dia telah berdoa selama 3 atau 4 bulan terakhir tentang hal yang sama. Beberapa dari kita akan berkata, itu adalah hal yang telah saya doakan. Sekarang yang harus saya lakukan adalah mengambilnya dan menggunakannya. Mengapa berdoa lagi? Setelah semua air mata di tengah malam dan tangisan setiap hari, setelah mengalami waktu berpuasa untuk berseru kepada Tuhan di surga, setelah pertemuan yang begitu mencemaskan, pasti akhirnya jawabannya datang. Apa yang harus dilakukan selain mengambil kebaikan yang diberikan Tuhan kepada saya dan bersuka cita di dalamnya? Tetapi tidak, Anda akan selalu menemukan bahwa orang yang banyak berdoa adalah orang yang lebih banyak berdoa. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Matius 25 ayat 29. Kalau saja Anda tahu manisnya seni berdoa, Anda akan sering menekuninya. Jika Anda akrab dengan tahta pendamaian, Anda akan terus mengunjunginya. Karena siapa yang tahu kuasa doa, ingin sering berada di sana. Jadi meskipun Nehemia telah berdoa selama ini, dia tetap harus mengajukan permohonan lain. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Satu hal lagi yang perlu diingat, yaitu bahwa dia berada di istana raja, dan juga di istana raja yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia sedang dalam tindakan menyerahkan cawan anggur kepada raja. Saya tidak ragu kalau dia memenuhi perannya dalam pesta negara, di antara kilauan lampu dan kilau emas dan perak, di tengah para raja dan rekan-rekan kerajaan. Atau bahkan jika itu adalah pesta pribadi dengan raja dan ratu saja. Seseorang dengan posisi Nehemia pada umumnya masih merasa begitu terkesan dengan tanggung jawab posisi tinggi mereka pada saat-saat seperti itu sehingga mereka cenderung melupakan doa. Tetapi orang Israel yang saleh ini pada waktu dan tempat seperti itu ketika dia berdiri di kaki raja untuk mengangkat piala emas kepadanya, menahan diri untuk menjawab pertanyaan raja sampai dia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan di surga. Cara doa ini, fakta bahwa Nehemia mengucapkan doa ini mendorong kita untuk mengamati cara doanya. Singkatnya, itulah yang kita sebut doa seruan, doa yang menembakkan panah dan kemudian selesai. Itu bukan jenis doa yang berdiri mengetuk di pintu belas kasihan, tok tok tok, tetapi memusatkan banyak ketukan menjadi satu. Itu dimulai dan diselesaikan dengan satu sambaran. Doa seruan ini adalah salah satu bentuk doa terbaik. Perhatikan betapa sangat singkatnya doa ini. Doa ini diselipkan, diapit di antara pertanyaan raja dan jawaban Nehemia. Seperti yang telah saya katakan, saya kira itu tidak memakan waktu yang cukup lama, hampir 1 detik. Kemudian kemungkinan besar raja tidak pernah melihat jeda atau keraguan-raguan apapun. Tetapi Nehemia sangat khawatir dengan pertanyaan itu sehingga saya yakin dia tidak mengizinkan penundaan atau kebimbangan apapun untuk muncul. Tetapi doa itu pasti dipanjatkan seperti lampu kilat listrik, benar-benar cepat. Dalam keadaan kegembiraan besar, sungguh menakjubkan melihat betapa banyak hal yang bisa dilalui pikiran dalam waktu singkat. Kita telah mendengar orang-orang yang tenggelam ketika diselamatkan dan dipulihkan mengatakan bahwa ketika mereka tenggelam, mereka melihat seluruh panorama hidup mereka melintas di depan mereka dalam beberapa detik. Jadi pikiran pasti mampu mencapai banyak hal
dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, doa itu disampaikan seperti mengedipkan mata. Itu dilakukan untuk menjadi doa yang dimenangkan oleh Tuhan. Itu adalah doa yang luar biasa. Saya tahu memang demikian. Karena Nehemia tidak pernah lupa bahwa dia memang mendoakannya. Saya telah berdoa ratusan dan ribuan kali dan tidak mengingat detail apapun setelahnya, baik mengenai peristiwa yang mendorong atau emosi yang menggairahkan saya. Tetapi ada satu atau dua doa dalam hidup saya yang tidak pernah bisa saya lupakan. Saya belum mencatatnya dalam buku harian, tetapi saya ingat ketika saya berdoa karena waktunya begitu istimewa. Doanya begitu kuat dan jawabannya sangat luar biasa. Nah, doa Nehemia tidak pernah terhapus dari ingatannya. Dan ketika kata-kata sejarah ini ditulis, dia mencatat ini, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Gaya berdoa yang luar biasa ini. Nah, teman-teman yang percaya, saya sampai pada hal ketiga dalam merekomendasikan kepada Anda gaya berdoa yang luar biasa ini. Saya akan berbicara kepada anak-anak Tuhan, terutama kepada Anda yang memiliki iman kepada Tuhan. Saya mohon agar Anda sering tidak, saya akan meminta Anda untuk selalu memakai metode doa seruan ini. Dan saya berdoa kepada Tuhan juga agar beberapa orang yang belum pernah berdoa sebelumnya akan mengucapkan seruan kepada Tuhan di surga. Saya ingin agar permohonan yang singkat namun sungguh-sungguh ini seperti permohonan pemungut cukai di bait Allah bisa keluar dari mulut Anda. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lukas 18 ayat 13. Untuk menangani hal ini dengan praktis, maka adalah tugas dan hak istimewa setiap orang Kristen untuk menetapkan waktu doa. Saya rasa seseorang tidak bisa menjaga vitalitas kesalehan kecuali setidaknya dia secara teratur memberikan waktu untuk berdoa pagi dan sore. Daniel berdoa 3 kali sehari, dan Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Mazmur 119 ayat 164. Baik untuk hati Anda, baik untuk ingatan Anda, baik untuk konsistensi moral Anda, jika Anda membatasi bagian waktu tertentu dan berkata, ini milik Tuhan. Saya akan berurusan dengan Tuhan pada waktu ini dan akan berusaha menepati waktu saya dengannya. Seperti jika saya membuat janji bertemu seorang teman. Ketika Sir Thomas Abney menjadi wali kota London, sebuah perjamuan agak mengganggunya. Karena Sir Thomas selalu berdoa bersama keluarganya pada waktu-waktu tertentu. Kesulitannya adalah bagaimana keluar dari perjamuan untuk menjaga saat teduh keluarga. Dia menganggapnya begitu penting sehingga dia meninggalkan perjamuan tersebut, mengatakan kepada seseorang di dekatnya bahwa dia punya janji dengan seorang teman baik yang harus dia tepati, dan dia menepatinya. Lalu kembali lagi ke tempatnya, tak seorang pun dalam perjamuan itu yang menjadi lebih bijaksana, tetapi dia sendiri menjadi lebih baik karena menjalankan kebiasaan ibadahnya yang biasa. Ibu Rowe biasa mengatakan bahwa ketika waktunya tiba untuk berdoa, dia tidak akan menyerahkan waktu doanya meskipun Rasul Paulus sedang berkhotbah. Tidak, katanya, meskipun ke-12 rasul ada di sana dan tidak bisa didengar di waktu yang lain, dia tidak akan meninggalkan ruang doanya ketika waktu doanya tiba. Tetapi sekarang, setelah mendesak pentingnya kesalehan kebiasaan seperti itu, saya ingin menekankan pada Anda nilai dari jenis doa lain, yaitu seruan pendek, singkat, cepat, dan sering yang Nehemia berikan kepada kita. Contohnya, dan saya merekomendasikan ini karena tidak menghalangi janji dan tidak memakan waktu. Anda bisa mengukur belacu Anda atau membeli bahan makanan Anda, atau menambahkan catatan Anda, dan di tengah-tengah semua aktivitas itu Anda bisa berkata, Tuhan tolong aku. Anda bisa mengembuskan doa ke surga dan berkata, Tuhan jaga aku. Ini tidak akan memakan waktu. Doa-doa seruan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang aktivitasnya banyak, karena doa-doa seperti itu sedikit pun tidak akan menghalangi aktivitas mereka. Doa ini tidak mengharuskan Anda untuk pergi ke tempat tertentu. Anda bisa berdiri di tempat Anda berada, naik taksi, berjalan di sepanjang jalan, menggergaji kayu di tempat penggergajian,
namun juga berdoa seperti ini. Tidak ada mezbah, tidak ada gereja, tidak ada tempat kudus yang dibutuhkan. Tetapi dimanapun Anda berada, doa kecil seperti ini akan sampai ke telinga Tuhan dan memenangkan berkat.